warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggira Fesbiana dengan NIM 2111304035. Saya dari kelas A3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan residu pestisida dengan menggunakan metode KLT. Apa sih itu residu pestisida? Residu pestisida menurut Komisi Pestisida merupakan residu pestisida itu merupakan zat kimia yang terkandung di dalam hasil pertanian, bahan pangan, dan pakan hewan, baik sebagai akibat langsung maupun sebagai akibat tidak langsung dari penggunaan pestisida tersebut. Apa sih itu yang dimaksud KLT? KLT menurut Kata Subrata tahun 1991 itu merupakan metode analisis yang masih banyak dipakai karena dapat menganalisis secara kualitatif dan kualitatif suatu senyawa di dalam campuran dengan waktu yang relatif singkat, relatif sederhana, dan dengan harga yang murah serta mudah dilaksanakan dan dapat digunakan pada kadar yang kecil. Nah, untuk pemeriksaan residu pestisida ini bahan yang digunakan yaitu adalah timun. Timun itu sebagai sampel dari pemeriksaan ini. Nah, kemudian itu ada N-heksan yang merupakan fase gerak dari gerak KLT. Kemudian ada asetan yang juga sebagai fase geraknya. Kemudian ada larutan perak nitrat dan larutan serium sulfat yang digunakan sebagai cairan untuk menyemprot plat KLT bila bercak yang ada di plat KLT itu tidak terlihat. Kemudian ada diazon 60 EC sebagai kontrol positif dan negatif dari plat KLT tersebut. Untuk mekanisme pembuatannya yaitu yang pertama sampel dari timun dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan sebanyak 10 mili heksan, biarkan di lemari asam selama beberapa menit. Kemudian larutan sampel tersebut disaring dan dievaporasi hingga volumenya sekitar 5 mili. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan KLT untuk fase diamnya itu di sini menggunakan silika gel G. Untuk fase geraknya itu di sini ada N-heksan dan aseton itu ukurannya 4:1. Untuk penjenuhannya sendiri pada KLT ini menggunakan kertas haring. Kemudian untuk jarak kerambatnya itu jika pada panduan itu 12-15 cm, sedangkan pada praktek kali ini digunakan jarak kerambatnya itu 6 cm menyesuaikan chambernya sendiri. Kemudian totalkan sampel dan larutan standar diazon pada plat KLT dengan pipet kapiler, lalu plat KLT dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen dengan ukuran kurang lebih 0,5-1 cm. Lalu chamber ditutup, biarkan eluen merambat sampai batas garis yang sudah dibuat di plat KLT. Kemudian plat KLT dikeluarkan dari chamber lalu dikeringkan. Kemudian disinari dengan menggunakan lampu UV dan tandai bercak menggunakan pensil. Jika belum terlihat totalannya, maka disemprot menggunakan perak nitrat dan larutan serium sulfat. Setelah didapatkan totalan, maka tandai totalan tersebut. Kemudian didapatkan jarak tempuh sampel dan jarak tempuh pelarut. Dari didapatkan jarak tempuh sampel dan jarak tempuh pelarut, maka akan
didapatkan perhitungan RF. Dari hasil RF tersebut dapat ditentukan sampel tersebut positif residu pestisida ataupun tidak. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.